Pernah kepikiran gak sih, apa cara paling jitu buat mengubah masa depan sebuah bangsa? Nah, sebuah yayasan Indonesia kayaknya udah nemuin jawabannya. Dan ini bukan cuma cerita tentang ngasih bantuan biasa. Ini tentang gimana mereka nemuin satu kunci yang bisa membuka potensi ribuan anak muda. Yuk kita telusuri bareng evolusi misi mereka. Coba deh bayangin ada anak super cerdas di desa terpencil. Idenya brilian, semangatnya membara. Tapi, kira-kira apa sih satu hal yang paling sering jadi tembok penghalang buat mereka? Jawabannya tuh ironisnya simpel banget dan ada di sekitar kita. Tepat sekali, rantai kemiskinan. Dan ini bukan cuma soal nggak punya uang ya, ini tuh sebuah siklus yang ngejerat, yang maksa mimpi-mimpi besar harus terkubur cuma karena keterbatasan ekonomi. Sayang banget kan? Itu potensi bangsa yang hilang begitu aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebuah awal yang tak terduga. Mari kita lihat gimana semua ini berawal. Jadi, ceritanya dimulai tanggal 3 September 2015. Bapak Dodi Arifin memulai sebuah gerakan di Jakarta Utara. Awalnya fokus mereka tuh mulia banget, ngebantu para lansia di pedesaan, kasih sembako, pengobatan gratis, sebuah aksi nyata yang jelas sangat dibutuhkan. Tapi, di tengah perjalanan mereka nemuin sesuatu yang bakal mengubah arah yayasan ini selamanya. Lanjut ke bagian kedua, pergeseran fokus. Nah, disinilah titik baliknya terjadi. Selama 5 tahun pertama, dari 2015 sampai 2020, yayasan ini konsisten banget sama misi awalnya, yaitu bantuan sosial. Tapi, di tahun 2020 itu muncul sebuah kesadaran, semacam aha moment yang mengubah total cara mereka berpikir. Mereka sadar, ngasih sembako itu ngebantu buat hari ini. Tapi pendidikan itu mengubah nasib selamanya. Inilah kuncinya. Bukan lagi soal ngasih ikan, tapi ngasih kail. Dan kail yang paling kuat untuk masa depan? Jelas, akses ke pendidikan tinggi. Bagian ketiga, jembatan KIP kuliah. Dengan misi baru yang lebih tajam ini, gimana cara mereka membangun jembatan buat anak-anak ini? Senjata utama mereka adalah program KIP kuliah dari pemerintah. Tapi mereka nggak cuma, ada program ini loh, terus ditinggal. Enggak, mereka jadi pemandu, jadi mentor, yang megang tangan para siswa berpotensi ini buat ngelewatin gerbang universitas yang tadinya kelihatan mustahil banget buat mereka. Strategi mereka ini komprehensif banget, nggak setengah-setengah. 1, mereka dampingi proses pendaftaran KIP kuliah dari A sampai Z dipastiin nggak ada yang salah. 2, mereka turun ke desa-desa, ngobrol sama orang tua, ngeyakinin mereka kalau kuliah itu investasi terbaik buat anak-anaknya. 3, mereka kasih pelatihan soft skill, cara komunikasi, kepemimpinan, hal-hal yang nggak diajarin di sekolah. Dan yang paling penting, 4, para mahasiswa ini ditantang buat balik dan ngebangun desa mereka. Jadi ini bukan cuma ngirim anak ke kota, tapi menciptakan siklus pemberdayaan. Keren banget! Nah, bagian keempat ini juga menarik banget. Simbol sebuah tujuan. Kita akan lihat gimana semua filosofi tadi dirangkum dalam logo mereka. Kalau kita lihat sekilas, logonya mungkin kelihatan kompleks ya. Tapi percaya deh, setiap goresan di sini tuh punya makna, punya cerita. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, lihat bentuk piramidanya. Itu simbol fondasi yang kokoh, program yang stabil. Terus ada gambar rantai. Nah, ini yang kuat banget pesannya. Itu adalah simbol rantai kemiskinan yang siap mereka putuskan, mereka hancurkan. Di tengah ada pohon beringin yang rimbun. Ini melambangkan tunas-tunas bangsa yang mereka rawat dari seluruh pelosok. Dan perhatiin deh daunnya. Bentuknya kayak topi toga kelulusan. Pesannya jelas banget kan? Pertumbuhan tunas bangsa ini didorong oleh pendidikan. Cerdas banget idenya. Di bagian bawah ada gambar pegunungan. Ini sebagai pengingat akar mereka dari mana mereka semua berasal. Dari desa-desa. Tapi lihat deh, semua elemen ini dilingkupi sama bola dunia. Itu ambisi mereka. Dampaknya nggak boleh berhenti di desa, tapi harus sampai ke panggung dunia. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Visi untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi, semua ini mau dibawa kemana akhirnya? Visi mereka ini benar-benar merangkum segalanya. Menjadi yayasan yang unggul dalam pendidikan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dan menciptakan generasi terbaik di masa depan. Singkat, padat, kuat, dan gak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Dan slogan mereka ini, wah ini kayak seruan penuh semangat, desa motivator milik kita, tunas bangsa luar biasa. Desa motivator itu bukan cuma nama, itu identitas.
Sebuah gerakan buat ngebuktiin kalau desa itu bukan tempat yang tertinggal, tapi justru tempat lahirnya generasi-generasi yang luar biasa. Jadi, kisah yayasan ini tuh ngajarin kita satu hal penting. Kadang-kadang, sebuah pergeseran fokus, sekecil apapun itu, bisa membuka dampak yang luar biasa besar. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau satu organisasi aja bisa berevolusi dan nemuin kunci sekuat ini, coba bayangin, berapa banyak lagi potensi hebat di luar sana yang sebenarnya cuma nunggu untuk ditemukan dan dibuka kuncinya.